Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kurnia Rizky dengan NIM 24.136.00148. Video ini saya buat sebagai tugas mengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Bapak Laurentius Arliman SSH MH MM MKN. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah UTS saya yang berjudul Memaknai Pasal 14 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan HAM di Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan pembahasan dari makalah tersebut. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Salah satu hak yang sangat penting dalam kehidupan modern adalah hak atas informasi dan komunikasi yang diatur secara tegas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini menjadi sangat relevan seiring perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Bunyi Pasal 14 Undang-Undang HAM. Pasal 14 Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdiri dari dua ayat, yaitu Ayat 1, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Ayat 2, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Makna Pasal 14 Ayat 1. Pasal 14 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Makna dari ayat ini adalah setiap individu bebas berkomunikasi dengan siapapun. Setiap individu juga berhak mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat. Informasi tersebut digunakan untuk mengembangkan diri seperti pendidikan, pengetahuan, dan wawasan, serta untuk membangun lingkungan sosial seperti hubungan masyarakat, berorganisasi, dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, hak ini sangat penting karena masyarakat membutuhkan informasi untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengikuti perkembangan sosial dan politik, berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Tanpa akses informasi, masyarakat akan sulit berkembang dan berpotensi mengalami ketidakadilan. Makna Pasal 14 ayat 2, Pasal 14 ayat 2 memberikan jaminan yang lebih jelas, yaitu hak untuk mencari informasi, memperoleh informasi, memiliki dan menyimpan informasi, mengolah informasi, menyampaikan informasi. Hak ini dapat dilakukan dengan segala jenis sarana yang tersedia, baik media cetak, media elektronik, internet, maupun media sosial. Ayat ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kebebasan menggunakan teknologi informasi. Dalam perkembangan HAM di Indonesia, ayat ini menjadi dasar lahirnya kebebasan pers pasca reformasi, keterbukaan informasi publik, pemanfaatan teknologi digital dalam menyampaikan pendapat. Pasal 14 dalam perkembangan HAM di Indonesia. Dalam praktiknya, Pasal 14 memiliki peran besar dalam perkembangan HAM di Indonesia, khususnya setelah era reformasi. Beberapa bentuk implementasinya antara lain: 1. Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Masyarakat bebas menyampaikan pendapat melalui media sosial. Yang ketiga, pers dapat memberitakan informasi tanpa sensor berlebihan. 4. Masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Namun demikian, kebebasan ini bukan tanpa batas. Penggunaan hak atas informasi harus tetap memperhatikan norma hukum, norma kesusilaan, kepentingan umum, hak atas reputasi orang lain. Oleh karena itu, kebebasan informasi harus disertai dengan tanggung jawab. Selanjutnya, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 14 Undang-Undang HAM menjamin hak setiap orang atas komunikasi dan informasi. Hak ini sangat penting dalam mendukung perkembangan pribadi, sosial, dan demokrasi. Perkembangan teknologi membuat hak atas informasi semakin luas dan relevan. Kebebasan informasi harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan adanya Pasal 14 ini, diharapkan perlindungan HAM di Indonesia semakin kuat dan masyarakat dapat
berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai hak asasi manusia, khususnya terkait atas hak informasi dan komunikasi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.